yang menguatkan orang tuh, yang bikin orang semangat, ya majelis semacam begini, nasihat semacam begini, zikir semacam begini. Itu yang memotori seseorang jadi semangat dalam taat dan ibadat kepada Allah Ta'ala. Bukan makanan, bukan minuman. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, awalhu rahmah. Pertamanya, sesi pertama, 10 hari pertamanya itu adalah rahmat yang dijadikan sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala turunnya rahmat yang sangat berlimpah. Yang sesi kedua yaitu 10 hari kedua, Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan bulan ini bulan pengampunan, yang dimana sekarang kita lagi di dalamnya. Maka dari itu sebaiknya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Untuk sholat tarawih di sini karena saya benar-benar kangen, rindu untuk menghadiri sholat tarawih dan zikir-zikirnya, qasidah-qasidahnya, madaih-madaihnya ala Tarim Hadramut Yaman, yang bagi saya Masya Allah pada malam hari ini mengingatkan saya beberapa tahun yang lalu ketika saya pernah mondok di Darul Mustafa Tarim Hadramut Yaman. Insya Allah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan berkah di majelis-majelis kita, didekatkan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Habib Ali bilang, cinta kepada kaum arifin hebat, bagus. Tapi saat kamu dicintai oleh para awliya wa salihin, itu jauh lebih hebat lagi. Berupayalah kamu ada di dalam hatinya mereka. Mereka di dalam hati kita ya memang sudah keharusan. Tapi saat kita ada di dalam hati mereka, maka kita untung besar. Sebab hatinya kaum arifin tiap saat tuh dilimpahkan hujan anugerah dari Allah Ta'ala. Ketika di dalam hati mereka ada kamu, maka kita kebagian. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan kita daripada pemberiannya, rahmatnya, ampunannya. Amin ya Rabbal Alamin. Terus Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau bilang, Alhamdulillah ini majelis kita nggak ada yang disebut kecuali para kekasih-kekasih Allah. Yang kita sebut Allah atau para kekasih-kekasihnya. Nggak ada yang lain yang kita sebut. Yang kita sebut Rasulullah, yang kita sebut Aulia, yang kita sebut Salihin. Awliya wa salihin wa nabi-nabi yang lain kulluhum min Rasulillahi multamisun ghurfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan kita madad ya berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu sesungguhnya yang menguatkan orang tuh, yang bikin orang semangat, ya majelis semacam begini, nasihat semacam begini, zikir semacam begini. Itu yang memotori seseorang jadi semangat dalam taat dan ibadat kepada Allah Ta'ala. Bukan makanan, bukan minuman. Itu seseorang mungkin mampu beramal, atau orang awam, dia bisa puasa, dia bisa bangun malam. Adapun al-ilm, seandainya seseorang itu dia membuka, mengkaji kitab puluhan tahun, maka dia nggak bakal mencapai hakikatnya kecuali dengan futuh dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apabila datang futuh dari Allah Ta'ala, Masya Allah, ambil dah segala yang ente mau, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sayyidi Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh bilang, saya bertahun-tahun giat beramal hingga akhirnya Allah Ta'ala berikan saya futuh dalam sesaat. Itu futuh yang saya raih dalam sesaat itu, saya mendapat keuntungan berlipat-lipat ganda daripada keuntungan anugerah yang saya dapatkan sekian puluh tahun dalam beramal untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kadang tuh fotonya manusia itu tertunda. Ya, sebagian mereka itu ditunda bahkan hingga setelah wafatnya, setelah kematiannya. Bagian diberikan foto di dalam kubur. Masya Allah. Hakadha. Itu sekali Al-Habib Abi Bakar Al-Attas sebelum subuh, tahu-tahu dia bilang, ya Hana, selamat. Bilang, ngasih selamat buat siapa Habib? Bilang, ngasih selamat buat sahabat saya Abdul Qadir bin Umar. Sekarang dia dapat futuh. Ya berkatnya Al-Habib Syekhana Al-Habib Hasan bin Salih Al-Bahar. Masya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan kita perhatian dari para awliya wa salihin. Man habba syibanu saluha syanuh, yang cinta kepada para leluhurnya, para salafnya, para guru-gurunya, keadaannya bakalan menjadi membaik. Yang punya hubungan batin dengan mereka, semoga diperkuat hubungan batin kita dengan mereka. Amin ya Rabbal Alamin.
Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari yang mulia ini, di malam ke-13 atau malam ke-14 kita sudah mengerjakan sholat tarawih yang kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima amalan kita, terima ibadat kita selama bulan suci Ramadan dan bulan-bulan yang sebelumnya. Alhamdulillah di bulan tersebut, bulan suci Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwaluhu rahmah. Pertamanya, sesi pertama 10 hari pertamanya itu adalah rahmat yang dijadikan sama Allah Subhanahu wa taala turunnya rahmat yang sangat berlimpah. Yang sesi kedua yaitu 10 hari kedua, Allah Subhanahu wa taala jadikan bulan ini bulan pengampunan, yang dimana sekarang kita lagi di dalamnya. Maka dari itu sebaiknya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh banyak yang datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang, "Ya Rasulullah, saya enggak punya duit. Ya Rasulullah, saya belum punya anak. Ya Rasulullah, tanaman saya paceklik, enggak turun hujan." Langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melantunkan ayat suci Al-Qur'an yang isinya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Orang kalau seandainya sudah isinya setiap hari istighfar, bakal digampangin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang datang minta duit, kata Rasulullah, banyakin istighfar. Yang datang enggak punya anak, banyakin istighfar. Yang datang tanamannya, ekonominya atau barang jualannya lagi pada hancur, paceklik, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Istighfar. Perbanyaklah istighfar. Maka dari itu istighfar bukan hanya sekedar di mulut, astagfirullah, astagfirullah, na'am, tapi di hati kita. Apakah kita mempunyai rasa penyesalan, an-nadam, dengan apa-apa kemaksiatan yang telah lampau? Ataupun kita mempunyai kezaliman sama orang, meminta ridho, minta maaf, datengin orang tersebut. Kenapa? Karena di bulan ini, bulan suci Ramadan, kalau seandainya kita nggak mau bertaubat di bulan ini, mau di mana lagi kita bertaubat? Bulan yang dimana kanan kiri mengajak kebaikan, tetangga mengajak kebaikan, masjid memanggil kita, hei ta'al, i'tikaf, suruh i'tikaf. Berapa banyak orang yang i'tikaf di masjid? Semua inti dari semua itu hanya ingin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu intisari daripada puasa di bulan suci Ramadan, apa intisarinya? La'allakum tattaqun. Agar supaya kita semua bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala itu enggak ada waktu-waktu tertentu, enggak ada. Itu Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadisnya, "Innallaha yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail wa yabsutu yadahu bil lail liyatuba musii'un nahar hatta tatlu'a syams min maghribiha." Sungguh Allah Subhanahu wa taala membentangkan pintu ampunannya untuk siapa? Untuk mereka orang-orang yang bermaksiat di malam hari. Dan Allah Subhanahu wa taala buka pintu taubat di malam hari untuk siapa? Untuk mereka manusia yang bermaksiat di pagi hari. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menunggu taubat kita. Dan bukan hanya itu, setelah kita bertaubat, kita memasuki jenjang ataupun derajat yang dinamakan derajat al-mahbubiyah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang yang suka bertaubat. Bukannya hanya bertaubat sekali dua kali, enggak, tapi yang terus menerus. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma asarra man istaghfar walau ad fil yawm 70 marrah. Sungguh enggak ada bosan, enggak ada habisnya orang yang bertaubat walaupun dia bermaksiat dalam sehari itu 70 kali, enggak ada waktunya. Balik terus sampai sewaktu kali pernah ditanya Habib Umar kepada para remaja, "Ya Habib, gimana kita ini syabab remaja yang setiap hari hidupnya kemaksiatan enggak, kita taubat tapi balik lagi, gimana? Apa obatnya?" Apa kata Habib Umar? La tamal, jangan pernah malas untuk bertaubat. Terus hatta alaf marrah, sampai 1000 kali kita bermaksiat, 1000 kali kita bertaubat.
Apakah kita punya Tuhan selain Allah yang menerima taubat kita? Enggak punya. Maka dari itu jangan sampai di bulan ini keluar tapi kita tetap bermaksiat sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai bulan ini keluar terus maksiat kita lanjut terus menerus. Maka dari itu kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam termasuk orang yang puasanya enggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya apa? Sebabnya kemaksiatan yang lanjut terus menerus. Dan kemaksiatan banyak. Bukan hanya mengambil barang orang, bukan hanya berbohong, tapi banyak. Disebutkan kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, khamsun yufattirna shaim. 5 perkara yang menyebabkan bukan batal puasa, tapi pahalanya hilang. Kita puasa, naam, tapi nanti di akhir Ramadan orang-orang pada dapat jaizah dari Allah Subhanahu wa taala, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kita orang enggak dapat. Kenapa? Karena selalu melakukan maksiat. Makanya itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi yang dia dapat dari puasanya enggak lain dan enggak bukan, melainkan apa? Cuman lapar sama haus. Yang orang wali-wali Allah Subhanahu wa taala merasakan lezat dalam membaca Al-Quran, merasakan lezat dalam sholat tarawih, merasakan lezat dalam i'tikaf. Ini orang enggak, cuma ngerasain haus lapar. Kenapa? Karena dia terus berlanjut kemaksiatannya itu. Maka itu kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di akhir-akhir hari Ramadan ini kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Hadratal muhtaramin ayyuhal habaib al-aizza al-ajilla, yang saya hormati para habaib, para dzurriyyah darah daging baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus kepada beliau Al-Habib Jindan bin Novel bin Salim bin Jindan beserta segenap para habaib. Mudah-mudahan semuanya dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kesehatan, di dalam keafiatan, di dalam membimbing kita semua ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini saya diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri sholat tarawih berjamaah di Pondok Pesantren Al-Fakhriyah, yang memang saya bela-belain ya, datang jauh-jauh ya, bukan dari Madura, tapi memang karena ada acara di Jakarta. Tapi saya bela-belain untuk sholat tarawih di sini karena saya benar-benar kangen, rindu untuk menghadiri sholat tarawih dan zikir-zikirnya, qasidah-qasidahnya, madaih-madaihnya ala Tarim Hadramut Yaman, yang bagi saya Masya Allah pada malam hari ini mengingatkan saya beberapa tahun yang lalu ketika saya pernah mondok di Darul Mustafa Tarim Hadramut Yaman. Dan tentunya ini merupakan satu hal yang sangat memotivasi saya untuk makin menambah amal soleh di bulan puasa ini, di bulan yang suci ini, bulan yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sayyidus syuhur atau rajanya para bulan, sultannya para bulan. Dan kata beliau, fattaku syahr Ramadan, maka jagalah bulan Ramadan kalian, sayangilah bulan Ramadan kalian, fa innal hasanat tudha'af fiha, karena amal kebaikan pahala-pahalanya dilipat gandakan. Menurut banyak ulama dilipat gandakan 70 kali lipat. Tapi ada juga sebagian ulama seperti Sa'id ibn Jubair yang mengatakan dilipat gandakan 1000 kali lipat. Tapi jangan kita hanya terlena kepada pahala-pahala yang dilipat gandakan.
dengan kemewahan pahala-pahala yang ada di bulan suci ini. Dalam hadis selanjutnya beliau mengatakan wa kadzalika as-sayyi'at. Sebagaimana pahala-pahala amal ibadah kita dilipat gandakan, begitu pula nilai-nilai dosa, nilai-nilai keburukan, kemaksiatan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini juga akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para hadirin sekalian, penting bagi kita di bulan Ramadan ini untuk memiliki lingkungan yang baik, untuk memiliki circle yang baik. Karena selain untuk memotivasi kita untuk selalu menambah kebaikan, untuk selalu mendekatkan diri sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, circle yang baik atau para sahabat yang baik itu akan membuat kita tidak jumawa, tidak merasa sudah melakukan hal yang banyak, hal yang hebat. Jika pada akhirnya kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang memiliki amal yang banyak, amal yang baik, amal yang mendekatkan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab hikamnya, rubbama kunta musian. Terkadang kamu itu bukan orang baik. Fa'arakal ihsana minka suhbatuka liman huwa aswa'u halam minka. Tapi engkau merasa dirimu telah berbuat baik, merasa dirimu telah berbuat hebat, karena engkau duduk dengan orang yang lebih buruk daripada kamu. Jadi kalau kita analogikan, misalkan di bulan Ramadan ini kita setiap hari baca Quran 1 juz. Kalau di sekeliling kita orang-orang yang setiap hari menghatamkan Al-Quran atau mungkin minimal sehari 5 juz, sehari 10 juz, kita yang hanya punya 1 juz setiap harinya tidak akan pernah merasa ujub, tidak akan pernah merasa berbuat banyak. Mengapa? Karena di sekeliling kita orang-orang yang hebat, orang-orang yang Masya Allah. Tapi bayangkan kalau kita punya 1 juz, sekeliling kita orang-orang yang setiap harinya cuma baca 1 lembar, atau mungkin setiap harinya nggak pernah baca Quran sama sekali. Maka hanya dengan 1 juz setiap harinya kita mungkin akan merasa diri kita ini orang yang paling soleh sekecamatan mungkin. Karena itu tadi, circle kita, sekeliling kita bukan orang-orang yang memotivasi kita untuk selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para hadirin sekalian, al-musahabatur rijal, sekali lagi berkumpulnya kita dengan para kekasih Allah Subhanahu wa taala itu merupakan satu amalan yang paling berpotensi membuat kita semakin istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dikatakan oleh Habib Umar, musahabatur rijali dzawil wafa'i naimul khuldi fi daril fana'i, bahwa berkumpulnya kita dengan orang-orang soleh, dengan para kekasih Allah, dengan para habaib, itu merupakan nikmat surgawi di tengah-tengah kehidupan duniawi. Oleh karena itu sekali lagi saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri sholat tarawih di pondok pesantren yang mulia ini, yang mana saya niatkan juga ini termasuk dari birrul walidain, karena para leluhur saya, para kakek-kakek saya dulu memiliki irtibat, memiliki hubungan yang sangat kuat dengan beliau Al-Habib Salim bin Jindan. Saya pernah membaca dalam kitab sanadnya Habib Salim bin Jindan, beliau mengatakan bahwa beliau, ayah beliau dan kakek beliau itu pernah duduk bermujalasah kepada Syekhona Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita pada para habaib, ya bersama para habaib, para dzurriyyah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semua bisa masuk kepada apa yang disampaikan oleh Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Beliau pernah mengatakan, kullu man ta'allaqa bil alawiyyin wa sadaqa mahabbatuhu lahum asyraqat anwaruhu fil kaun. Wa hadza hikmatun minallah wa khususiyah. Barang siapa yang mempunyai intimasi, mempunyai ta'alluq ikatan,
memiliki rasa cinta kepada para habaib Alawi, maka cahayanya akan memancar di alam ini, di dunia ini. Wa hadza hikmatun minallah wa khususiyah, dan ini adalah keistimewaan dan kekhususan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله الله يا الله لنا بالقبول الله الله يا الله لنا بالقبول على فينا